Mungkin kamu sudah terlalu sering mendengar kalimat ini. Fokuslah pada dirimu sendiri. Tapi anehnya, semakin sering kita dengar, semakin sulit rasanya dilakukan. Kita tumbuh dalam budaya yang menilai kesuksesan, bukan dari ketenangan, tapi dari seberapa sibuk kamu terlihat. Seberapa banyak kamu capai, seberapa cepat kamu melampaui orang lain. Kita dididik untuk mengejar validasi, bukan makna. Maka pertanyaannya bukan sekadar, kenapa kamu belum sukses? Tapi, apakah kamu benar-benar hidup untuk dirimu sendiri atau hanya menjalankan ekspektasi orang lain? Jika waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tak bisa diperbarui, berapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan untuk membuktikan nilai dirimu di mata orang lain? Mungkin, ini saatnya bertanya dengan jujur. Kalau kamu berhenti sejenak dari semua kebisingan dan mendengar kembali suara di dalam dirimu, apakah kamu masih akan memilih hidup yang sama seperti sekarang? Sebagian besar dari kita, mungkin termasuk kamu, terjebak dalam peran yang kita rasa harus dijalani, bukan karena itu kita inginkan. Kita belajar menyembunyikan keinginan pribadi di balik tanggung jawab, mengorbankan kedamaian demi pencitraan, dan menekan suara hati hanya karena takut terlihat egois. Padahal, menjadi diri sendiri bukan bentuk egoisme. Itu bentuk tertinggi dari kejujuran. Dan lucunya, ketika kita terlalu sibuk membuktikan diri, kita malah kehilangan satu hal yang paling penting. Diri itu sendiri. Di video ini, aku ingin ajak kamu duduk sejenak. Bukan untuk mengubah hidupmu secara besar-besaran, tapi untuk mengingatkan satu hal. Bisa jadi, kamu tidak butuh revolusi besar. Kamu hanya perlu kembali ke dirimu sendiri. Tenang. Kita akan pelan-pelan membicarakan hal ini. Bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan pemahaman yang datang dari pengalaman batin manusia yang rapuh, keras kepala, dan ingin sembuh. Karena di luar sana, dunia memang bising, tapi di sini kamu bisa diam, kamu bisa dengar, dan mungkin kamu akan temukan bahwa selama ini, kamu bukan gagal. Kamu hanya terlalu sibuk menjauh dari dirimu sendiri. Jadi, dengar sampai akhir, dan kalau kamu rasa perjalanan ini berarti, jangan lupa berlangganan. Prinsip pertama, nilai dari fokus pada diri sendiri. Kadang kita merasa lelah bukan karena tubuh kita terlalu sering bekerja, tapi karena kita terlalu sering hidup sebagai orang lain. Kita menyebutnya pengorbanan, kita menyebutnya tanggung jawab. Tapi jauh di dalam, ada satu suara yang pelan-pelan kita bisukan. Suara yang ingin pulang, ingin diterima, bukan karena pencapaiannya, tapi karena keberadaannya. Dan bisa jadi, seperti yang diam-diam terjadi pada banyak orang. Kamu mulai bertanya dalam hati, sebenarnya ini hidup siapa sih yang aku jalani? Fokus pada diri sendiri bukan berarti menutup mata dari dunia luar. Tapi justru, dari situlah kita bisa benar-benar hadir. Karena kita hadir sebagai diri sendiri, bukan sebagai topeng dari ekspektasi orang lain. Kita terbiasa berpikir bahwa menjadi orang baik adalah selalu menomorsatukan yang lain. Tapi tidak sedikit yang akhirnya kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Ada yang tersenyum di depan keluarga, tapi menangis sendiri di kamar. Ada yang dipuji teman-teman karena selalu ada, tapi merasa kosong karena tak pernah ada untuk dirinya sendiri. Dan kamu mungkin tahu, rasanya. Kita dibesarkan dalam budaya yang menghargai pengorbanan, sampai pada titik kita mengira bahwa merawat diri sendiri adalah tindakan egois. Padahal, seperti yang telah dijelaskan dalam banyak riset psikologi, seseorang yang mengenal dan merawat dirinya dengan baik justru jauh lebih mampu hadir secara utuh untuk orang lain. Yang sering tidak disadari adalah kebahagiaan yang dipaksakan seringkali menghasilkan kehampaan. Bukan karena kita tidak bersyukur, tapi karena kita tidak jujur. Kita mengikuti pola, standar, bahkan waktu yang bukan kita tetapkan sendiri. Akhirnya, meski tampak baik di luar, kita terasing dari dalam. Dan di titik itu, kita sadar
Bisa jadi yang kita butuhkan bukanlah perubahan besar, tapi keputusan kecil untuk kembali ke diri sendiri. Bukan berarti mudah. Ketika kamu memutuskan untuk memilih diri sendiri, akan ada suara-suara yang menyebutmu berubah. Akan ada wajah yang kecewa, karena kamu tidak lagi seperti dulu. Tapi perubahan memang tidak dimaksudkan untuk menyenangkan semua orang. Ia dimaksudkan untuk menyelamatkanmu. Dan terkadang, menyelamatkan diri sendiri harus dimulai dengan keberanian berkata, "Cukup." Cukup berpura-pura kuat hanya agar terlihat bisa diandalkan. Cukup menjadi versi terbaik menurut orang lain, tapi lupa menjadi cukup untuk diri sendiri. Cukup menjadi bayangan dari hidup yang tidak kamu pilih. Dan setelah kamu bilang cukup, kamu mungkin akan merasakan sesuatu yang aneh. Sepi. Karena tidak banyak orang yang akan memuji langkah yang kamu ambil sekarang. Tapi di tengah sepi itu, kamu akan mulai mendengar sesuatu yang jauh lebih penting. Dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa kamu tetap bernilai meskipun tidak selalu bisa hadir untuk semua orang. Bahwa ada batas yang boleh kamu jaga tanpa rasa bersalah. Bahwa tidak semua harapan orang lain harus kamu penuhi. Dan bahwa luka yang kamu bawa bukan alasan untuk terus hidup menyakiti diri sendiri. Seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri bukan sedang egois, dia sedang belajar. Belajar bertanggung jawab atas hidupnya, atas pikirannya, atas caranya mencintai. Karena hanya orang yang pernah kehilangan dirinya yang tahu betapa berharganya bisa merasa utuh. Dan mungkin sekarang kamu berada di fase itu. Bertanya-tanya apakah ini semua jalan keluar atau bentuk pelarian. Tapi ingat, pelarian tidak membuatmu bertumbuh. Tapi keputusan sadar untuk mengenal dan menerima diri, itulah yang membebaskanmu. Kita sering takut kehilangan orang lain, tapi jarang takut kehilangan diri sendiri. Kita khawatir dianggap berubah, padahal justru perubahan itulah yang menyelamatkan. Fokus pada diri sendiri itu bukan tentang menutup pintu bagi dunia, tapi tentang memilih untuk menjaga isi rumah sebelum mengundang siapapun masuk. Bukan tentang menolak memberi, tapi memastikan bahwa saat memberi, kita tidak memberi dari kekosongan. Dan ini yang menarik. Ketika kamu mulai memilih dirimu sendiri, kamu akan kehilangan banyak hal. Kebisingan yang tidak perlu. Kewajiban palsu. Persetujuan dari orang-orang yang hanya menyukaimu ketika kamu menuruti mereka. Tapi bersamaan dengan itu, kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ketenangan, keutuhan, dan kejujuran. Kamu akan sadar bahwa tidak apa-apa berjalan lebih lambat, tidak apa-apa memulai ulang, tidak apa-apa jika tidak semua orang memahami. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jujur pada jalannya. Kamu mungkin masih ragu, dan itu wajar. Tapi satu hal yang pasti, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menjalani hidupmu selain kamu sendiri. Dan jika kamu tidak memulainya hari ini, berapa banyak waktu lagi yang akan terbuang hanya untuk membuktikan sesuatu yang bahkan bukan untukmu. Jadi, mungkin kamu tidak butuh semua jawaban sekarang, tapi kamu butuh keberanian untuk mulai bertanya. Dan untuk kali ini, biarkan pertanyaannya bukan tentang apa yang diinginkan orang lain, tapi tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Karena kamu tahu, dalam diamnya malam dan sepinya ruang, hanya satu suara yang paling kamu butuhkan untuk dengar. Dirimu sendiri. Prinsip kedua, bahaya dari membandingkan diri. Coba bayangkan pagi ini kamu bangun, tapi tidak tergesa-gesa membuka ponsel. Tidak buru-buru memeriksa siapa yang sudah berhasil lebih dulu darimu hari ini. Tidak ada perasaan dikejar. Tidak ada rasa tertinggal. Hanya kamu dengan hidupmu. Tapi jujur saja, seberapa sering itu terjadi? Biasanya, sebelum kita menyadari apa yang kita rasakan, kita sudah tenggelam. Tenggelam dalam lautan informasi yang memperlihatkan kehidupan orang lain, yang lebih kaya,
lebih cantik, lebih tenar, lebih bahagia. Setidaknya itu yang tampak. Kita pikir kita sedang mencari motivasi, tapi bisa jadi kita hanya sedang melukai diri sendiri secara perlahan. Dengan membandingkan hidup yang sebenarnya tak pernah seharusnya dibandingkan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mengenal diri sendiri adalah titik awal dari ketenangan. Tapi membandingkan diri adalah cara tercepat untuk kehilangan pijakan itu. Dan yang paling berbahaya, kadang kita tak sadar sedang melakukannya. Bisa jadi kamu lagi duduk di kafe, buka Instagram sebentar. Ada teman yang baru pulang dari Eropa. Ada mantan yang sekarang bisnisnya viral. Ada orang asing yang kamu bahkan nggak kenal, tapi kamu merasa kalah dari dia. Aneh? Tidak. Justru sangat manusiawi. Otak kita tidak didesain untuk menghadapi puluhan ribu informasi sosial dalam satu hari. Ketika kita melihat pencapaian orang lain, striatum ventral, bagian otak yang berkaitan dengan reward, langsung aktif. Kita tertarik, penasaran, lalu membandingkan. Dan dari sanalah rasa tidak cukup itu tumbuh. Kita merasa ketinggalan, kita merasa lambat, kita merasa kurang. Padahal hidup kita berjalan sesuai waktu kita sendiri. Tapi otak kita dibombardir oleh standar yang bukan kita tetapkan. Kita jadi hidup dalam ilusi bahwa orang lain selalu lebih dulu. Dan yang lebih bahaya lagi, kita jadi sulit merasa bahagia untuk orang lain tanpa menyisipkan rasa minder di dalamnya. Pernah nggak kamu merasa ikut senang ketika teman kamu sukses? Tapi di sisi lain ada suara kecil yang bilang, "Kenapa bukan aku?" Kalau pernah, kamu tidak sendirian. Itu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu manusia. Masalahnya, ketika kita membiarkan perbandingan ini jadi kebiasaan, ia berubah jadi pola pikir. Kita menilai diri berdasarkan orang lain. Kita merasa gagal hanya karena tidak sesuai timeline yang dilihat di luar. Dan perlahan, kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Ada satu pola yang sering terjadi, dan kamu mungkin pernah merasakannya. Kamu menetapkan target, tapi bukan karena kamu menginginkannya, melainkan karena kamu merasa itu yang seharusnya. Lulus usia sekian, punya pasangan usia sekian, sukses usia sekian. Padahal, siapa yang bikin aturan itu? Bisa jadi kamu sudah sangat berkembang, tapi kamu tak pernah benar-benar merayakannya. Karena tolak ukur yang kamu pakai bukanlah milikmu sendiri. Kamu mencuri standar dari hidup orang lain dan memaksakan itu pada dirimu yang berbeda. Dan dari sinilah kita sadar, membandingkan diri bukan lagi soal iri, tapi soal kehilangan arah. Tentu, membandingkan bisa jadi alat ukur yang sehat kalau kita gunakan untuk belajar. Tapi kalau setiap kali kamu melihat kesuksesan orang lain, kamu merasa semakin kecil, itu bukan belajar. Itu menghukum diri sendiri karena tidak menjadi orang lain. Pertanyaannya bukan, kenapa aku tidak secepat mereka? Tapi mungkin lebih tepatnya, kenapa aku merasa harus sama cepatnya? Jangan-jangan, kamu sebenarnya nggak ingin apa yang mereka capai. Kamu hanya ingin dihargai. Kamu hanya ingin dianggap berhasil. Tapi kamu lupa bahwa keberhasilan yang dipaksakan tidak akan pernah terasa cukup. Ingat, setiap hidup punya tempo sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi semua tetap menuju maju. Kalau kamu tidak berhenti hanya karena merasa tertinggal. Dan mari kita bicara soal algoritma. Kita hidup di era di mana platform digital didesain bukan untuk membuatmu bahagia, tapi untuk membuatmu terus membandingkan. Algoritma memunculkan apa yang paling banyak disukai, yang paling wah, yang paling bikin kamu merasa harus punya lebih. Tapi hidup bukan panggung kompetisi. Bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih jujur. Kalau kamu tetap membandingkan diri setiap hari, kamu akan terus merasa hidupmu salah arah. Padahal kamu hanya belum belajar untuk menghargai keunikan prosesmu sendiri. Bayangkan, jika kamu berhenti menilai hidupmu dari kacamata orang lain, apa yang akan berubah? Mungkin kamu akan lebih pelan, tapi lebih utuh.
Mungkin kamu tidak akan viral, tapi kamu akan tidur lebih nyenyak. Mungkin kamu tidak akan terlihat mengesankan, tapi kamu akan merasa damai. Dan itu jauh lebih penting. Maka jika hari ini kamu merasa lelah karena terus membandingkan, berhentilah sejenak. Tarik napas. Lihat sekelilingmu, dan tanya dengan jujur. Apa benar aku harus seperti mereka, atau aku hanya takut tidak cukup? Kamu bisa mulai dari situ. Menerima kenyataan bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar menjadi seperti orang lain. Dan itu bukan kelemahan. Itu kekuatanmu. Hidup tidak harus mengesankan siapapun. Hidup hanya perlu jujur. Dan jujur berarti menerima bahwa prosesmu sah, meski lambat. Perjuanganmu berarti, meski tak terlihat. Dan nilaimu utuh, meski belum dipuji siapa-siapa. Jadi, mulai hari ini, berhentilah membandingkan. Mulailah merayakan langkah kecilmu. Karena di dunia yang selalu menuntut lebih, keberanian untuk bilang cukup adalah kekuatan yang luar biasa. Prinsip ketiga, menolak gangguan. Kadang kita pikir kita sedang hidup, padahal mungkin kita hanya sedang membalas notifikasi. Layar menyala, jemari bergerak, tapi pikiran kemana-mana. Kita bicara dengan seseorang tapi memikirkan pesan yang belum dibalas. Kita sedang makan, tapi sudah merencanakan story. Kita sedang sendiri, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Mungkin tanpa sadar, kita sudah begitu terbiasa terganggu hingga ketenangan terasa mencurigakan. Padahal, seperti yang kita bahas sebelumnya, kehilangan arah bukan hanya soal membandingkan diri, tapi juga soal kehilangan kendali atas perhatian kita sendiri. Coba kamu bayangkan sebuah hari di mana kamu tidak memegang ponsel sejak bangun tidur. Tidak ada notifikasi, tidak ada update, tidak ada suara dari luar. Hanya ada kamu, pikiranmu, dan kesunyian. Apa yang muncul pertama kali bisa jadi kegelisahan, bisa jadi ketakutan, tapi juga bisa jadi kejujuran. Karena di saat seperti itu, tak ada lagi topeng yang bisa kamu pakai. Tak ada lagi gangguan yang bisa jadi alasan. Yang tersisa hanyalah kamu dan dirimu yang sebenarnya. Dunia hari ini bukan sekadar ramai. Ia bising, ia mendesak, ia memaksa masuk bahkan saat kita tidak membuka pintu. Tapi apakah semua suara pantas didengarkan? Apakah semua yang masuk layak diproses? Kita sering merasa harus ikut, takut ketinggalan, takut tidak relevan. Tapi bisa jadi yang kita kejar bukan momen, melainkan rasa aman semu bahwa kita masih terhubung. Padahal, koneksi yang terlalu banyak justru bisa membuat kita kehilangan koneksi paling penting, koneksi dengan diri sendiri. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa multitasking yang sering kita banggakan sebenarnya menurunkan kualitas kerja otak. Kita kehilangan fokus, mudah lelah, dan merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Dopamin dari like dan scroll menciptakan ilusi bahwa kita produktif. Padahal kita hanya terpecah. Dan dalam jangka panjang, kerusakan itu tak selalu terlihat. Tapi ia merayap, pelan. Hingga tiba-tiba, kita tidak tahu lagi bagaimana rasanya benar-benar hadir dalam satu hal. Lalu, ketika kita mencoba mundur, sedikit saja, apa yang terjadi? Bisa jadi kamu dicap antisosial, atau sombong, atau sok sibuk. Padahal kamu hanya sedang mencoba melindungi ruang paling berharga dalam hidupmu. Perhatianmu. Dalam sistem sosial yang menuntut kita untuk selalu ada, menyendiri seringkali disalahpahami sebagai pelarian. Tapi bukankah pelarian itu justru saat kita tidak berani menghadapi diri sendiri? Menolak gangguan bukan berarti mengasingkan diri, tapi tentang memilih siapa dan apa yang pantas berada di dalam lingkaran perhatian kita. Dan itu bukan tindakan egois, itu tindakan bertanggung jawab. Gangguan tidak hanya datang dalam bentuk digital, bisa juga berupa ekspektasi, rutinitas kosong, percakapan yang tidak perlu, atau bahkan kebiasaan yang terus kita ulang hanya karena takut dianggap berbeda. Pernah nggak kamu menolak ajakan nongkrong hanya karena ingin istirahat, lalu merasa bersalah seharian?
Atau kamu diam saja di ruang kerja karena tidak ingin ikut gosip, tapi akhirnya dianggap tidak ramah? Ya, dunia ini punya standar sendiri untuk normal. Dan ketika kamu memilih diam, dunia akan berisik karenanya. Tapi pertanyaannya bukan, apa kata mereka? Pertanyaannya adalah, apa kabar dirimu? Mungkin kita perlu belajar membedakan antara aktif dan sibuk, antara responsif dan reaktif, antara terhubung dan terseret. Karena tidak semua kehadiran itu bermakna, tidak semua percakapan itu perlu, tidak semua momen itu harus kamu ikuti. Dan satu hal yang sering dilupakan, ketenangan tidak pernah datang dari luar. Ketenangan adalah keputusan yang kita buat saat memilih fokus. Saat kita tahu bahwa tidak semua hal butuh reaksi, tidak semua gangguan butuh perhatian. Bahkan dalam psikologi, konsep filter kognitif menjelaskan bahwa kita tidak bisa memproses semua informasi sekaligus. Kita harus memilih mana yang penting, mana yang berharga, mana yang layak masuk. Dan itu tugas kita, bukan tugas algoritma, bukan tugas budaya, bukan tugas orang-orang sekitar. Kita sendiri yang menentukan sejauh apa kita membuka pintu untuk dunia. Maka, kalau hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan tubuhmu yang letih, tapi fokusmu yang terseret kemana-mana. Energi mentalmu yang terkikis oleh hal-hal yang seharusnya tak penting. Coba buat satu ruang. Kecil saja. Mungkin 1 jam tanpa notifikasi. Mungkin 1 malam tanpa distraksi. Mungkin 1 hari di mana kamu hanya memilih 1 hal untuk diselesaikan. Bukan karena kamu ingin jadi super produktif, tapi karena kamu ingin mendengarkan lagi. Siapa sebenarnya kamu di balik semua kebisingan itu? Bisa jadi, kamu akan temukan hal-hal yang selama ini hilang. Mimpi yang pernah kamu pendam, keinginan yang pernah kamu tunda, atau rasa damai yang selama ini kamu pikir sudah tidak ada. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa kamu berubah? Kamu bisa jawab, aku tidak berubah. Aku hanya sedang belajar menjadi diriku yang sebenarnya, tanpa semua gangguan itu. Dan siapa tahu, dengan memberi ruang pada dirimu, kamu juga sedang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena di dunia yang terus meneriakkan, lihat aku, mungkin yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berkata pelan, aku ingin melihat ke dalam. Prinsip keempat, mengutamakan progres daripada kesempurnaan. Ada kalanya, alasan kita tidak maju. Bukan karena kita tidak tahu harus kemana, tapi karena kita terus menunggu momen yang sempurna. Padahal, bisa jadi, momen itu memang tidak pernah datang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, gangguan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dan kadang, kesempurnaan itu sendiri bisa menjadi salah satu bentuk gangguan yang paling merusak. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Mungkin kamu pernah duduk lama, ingin mulai menulis, menggambar, membangun bisnis kecil, atau sekadar bicara dari hati ke hati. Tapi selalu ada bisikan, belum saatnya, belum cukup bagus, nanti dulu. Dan hari itu pun berlalu. Begitu juga besok. Sampai satu waktu kamu sadar, bukan kurang ide yang membuat kamu stagnan, tapi karena kamu terlalu ingin hasil, akhirnya terlihat sempurna. Sebelum kamu berani memulai langkah pertama. Di dunia yang terlalu cepat mengagungkan hasil, wajar kalau kita jadi takut memperlihatkan proses. Wajar kalau kita jadi malu terlihat mencoba. Padahal, tidak ada satupun manusia yang tumbuh tanpa gagal. Satu hal yang sering luput dipahami adalah, tidak ada orang hebat yang langsung hebat sejak awal. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak melihat malam-malam kosong saat mereka hampir menyerah. Kita tidak lihat halaman-halaman yang dibuang. Suara-suara ragu di dalam kepala mereka. Bahkan mungkin air mata yang tak sempat dibagi siapa-siapa. Yang kita lihat adalah puncaknya. Bukan tanjakan panjang yang mereka lalui. Dan yang lebih tragis, kita membandingkan proses kita yang baru 1 langkah dengan puncak orang yang sudah bertahun-tahun berjalan. Itu sebabnya
Kita jadi ragu pada langkah sendiri. Kita mulai bertanya, kalau hasilku nggak sehebat itu, apa gunanya? Tapi mari kita renungkan ini. Kalau tujuanmu hanya untuk terlihat hebat, maka kamu akan lelah. Karena akan selalu ada yang lebih cepat, lebih cerdas, lebih bersinar. Tapi kalau tujuanmu adalah untuk tumbuh, maka kamu akan berjalan lebih ringan. Karena kamu tidak lagi menunggu sempurna, kamu hanya butuh terus melangkah. Dalam riset psikologi, perfeksionisme yang tidak sehat terbukti berkaitan dengan kecemasan, depresi, dan bahkan burnout. Hal ini terjadi karena kita menetapkan standar yang mustahil. Kita bukan sekadar ingin berhasil, kita ingin berhasil tanpa cacat, tanpa proses, tanpa celah, tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Dan kita tahu itu. Tapi tetap saja, kita terjebak. Kita sabotasikan diri sendiri. Kita tunda mulai. Kita ulang terus-menerus yang sudah baik, hanya karena kurang keren. Kita ubah lagi hal yang sebenarnya sudah cukup. Kita kurangi kebahagiaan kecil hari ini, hanya karena belum sesuai ekspektasi besar yang kita buat sendiri. Bayangkan jika kamu diberi izin gagal. Berkali-kali. Tanpa dihakimi, apa yang akan kamu mulai hari ini? Apa yang selama ini kamu tahan, hanya karena takut terlihat tidak sempurna? Bisa jadi kamu hanya perlu mulai dari yang paling kecil. Satu kalimat, satu gambar, satu langkah. Tidak harus benar, tidak harus luar biasa. Cukup dimulai. Karena dalam filosofi yang membimbing banyak orang besar di dunia, yang membuat hidup berarti bukan puncaknya, tapi kesediaan kita untuk hadir sepenuhnya dalam prosesnya. Satu hal lagi yang perlu diingat. Terkadang kita menolak progres kecil karena merasa itu tidak layak dirayakan. Padahal, bola salju perubahan besar selalu dimulai dari butiran es yang tampaknya remeh. Kita menunda menyapa seseorang karena bingung mau berkata apa. Kita menunda berolahraga karena merasa belum bisa komitmen seminggu penuh. Kita tunda belajar karena takut tidak konsisten. Padahal, 1 menit membaca hari ini lebih baik daripada niat membaca seminggu penuh yang tak pernah jadi. 1 langkah ke depan hari ini akan lebih berdampak dibandingkan 1000 rencana besar yang hanya tinggal di kepala. Tentu, akan ada hari ketika kamu merasa hasilmu tidak cukup bagus. Akan ada komentar yang menyakitkan, akan ada perasaan ingin berhenti. Dan akan ada saat-saat ketika kamu melihat ke belakang dan bertanya, untuk apa semua ini? Di titik itu, ingat satu hal. Kamu tidak berjalan untuk mengesankan siapapun. Kamu berjalan untuk menemukan dirimu sendiri di tiap langkah. Dan kadang, kamu hanya bisa menemukannya ketika kamu cukup berani untuk salah. Terkadang kita butuh tanya diri sendiri, apa yang lebih aku takuti, gagal, atau tidak pernah mencoba sama sekali? Dan jika kamu merasa dirimu sedang berada di persimpangan, di antara keinginan untuk bergerak dan ketakutan untuk gagal, percayalah, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sedang bertumbuh. Tidak ada proses tumbuh yang tidak sakit. Tapi juga tidak ada proses tumbuh yang tidak bermakna. Akhirnya, kamu akan sadar bahwa kesempurnaan yang kamu tunggu-tunggu itu hanya kabut. Ia tidak pernah diam. Semakin kamu kejar, semakin ia menjauh. Tapi progres, ia nyata. Ia bisa kamu rasakan. Kamu bisa menulisnya. Kamu bisa melihatnya. Kamu bisa berdiri di atasnya. Dan dari sanalah kepercayaan diri dibangun. Bukan dari pujian, tapi dari kenyataan bahwa kamu memilih untuk bergerak. Ketika bisa saja kamu memilih diam, maka apapun yang sedang kamu tunda, mungkin ini saatnya berhenti menunggu. Karena bisa jadi, sempurna yang kamu kejar itu cuman alasan terbaik untuk tidak mulai. Dan sekarang kamu tahu kamu lebih berani dari itu. Prinsip kelima, ketangguhan melalui fokus pada diri. Kadang, kita lupa bahwa tidak semua hal di luar sana bisa kita atur. Tapi satu hal yang selalu bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya.
Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang bagaimana kesempurnaan bisa jadi jebakan, kini kita masuk ke fase yang lebih dalam. Saat dunia tidak selalu memberi apa yang kita butuh, lalu dari mana kita mengambil kekuatan untuk tetap berdiri? Kamu pernah merasa seperti dunia terus menghantammu bertubi-tubi? Saat kamu baru saja mencoba bangkit, lalu satu masalah lain datang. Dan entah kenapa, di saat seperti itu kamu justru makin diam. Bukan karena pasrah, tapi karena tahu bahwa marah pun tidak mengubah apa-apa. Ketangguhan bukan tentang tidak merasakan sakit, tapi tentang tetap berdiri saat sakit itu datang. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu paham, kalau kamu tidak bertahan, siapa lagi? Banyak orang ingin dunia jadi tempat yang lebih lembut, lebih adil, lebih bisa dipahami. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu seperti itu. Dan kamu hanya bisa bertahan kalau kamu cukup kuat untuk tidak ikut runtuh ketika segalanya tidak sesuai keinginan. Dan itu butuh kerja dari dalam. Kita hidup di zaman di mana orang dipaksa terlihat tangguh. Tapi sayangnya, banyak yang lupa. Tampil kuat tidak sama dengan kuat sebenarnya. Berpura-pura bahagia, tersenyum terus, aktif di mana-mana, itu semua bisa jadi tameng. Tapi di balik itu, ada banyak orang yang sebenarnya rapuh. Lalu kapan terakhir kamu benar-benar merasakan kekuatan yang tenang? Kekuatan yang tidak dibangun dari teriakan atau pencitraan, tapi dari kesunyian, dari refleksi, dari waktu yang kamu habiskan sendirian, jujur pada dirimu sendiri. Bisa jadi, kamu belum pernah merasakannya, karena selama ini kamu terlalu sibuk menjawab ekspektasi orang lain. Terlalu sibuk jadi orang baik, orang kuat, orang yang bisa diandalkan. Tapi kamu tahu, kekuatan sejati itu bukan soal bisa memikul beban semua orang, tapi soal kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus memilih dirimu, dan kapan harus mengakui kalau kamu lelah, dan kamu tetap melangkah. Pelan, tapi pasti. Dalam beberapa kajian psikologis, kita tahu bahwa sistem saraf kita bisa rusak bila terus-menerus ditekan oleh stres yang tidak ditangani. Ada sistem di tubuh kita yang namanya sistem saraf simpatik, yang aktif saat kita dalam mode bertahan hidup. Tapi kalau itu terus dinyalakan tanpa jeda, lama-lama kita akan habis juga. Nah, disinilah letak pentingnya fokus pada diri. Saat kamu memberi waktu untuk mendengar dirimu, saat kamu berhenti sebentar dan menarik napas panjang, di situ kamu memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiranmu untuk beristirahat. Bukan menyerah, tapi istirahat. Supaya kamu bisa kembali berdiri dengan versi dirimu yang lebih kuat. Dan yang menarik, banyak riset juga menunjukkan, introspeksi yang teratur bisa memperkuat koneksi otak ke pusat ketenangan. Artinya, semakin kamu melatih diri untuk sadar dan tidak terbawa emosi luar, kamu bukan jadi lemah. Justru kamu sedang membangun pondasi batin yang solid. Bayangkan jika kamu hidup tanpa harus menunggu dukungan siapapun. Hanya ada kamu dan kekuatan yang selama ini kamu abaikan. Apa yang kamu temukan? Mungkin kamu akan sadar, kamu tidak selemah yang kamu kira. Mungkin selama ini kamu hanya tidak pernah diberi ruang untuk merasa, untuk gagal, untuk mengakui bahwa kamu pun butuh pulih. Kadang, kita tidak perlu jadi versi sempurna dari diri sendiri. Kita hanya butuh jadi versi yang bisa berdamai dengan apapun yang terjadi. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan melihat bahwa kekuatan bukan lagi soal seberapa keras kamu menolak dunia, tapi seberapa dalam kamu bisa menerima dirimu, lalu memilih untuk tetap berjalan. Satu langkah, satu waktu. Ketangguhan yang kamu bangun bukan untuk membuktikan siapa-siapa, tapi untuk menyelamatkan dirimu dari runtuhnya dunia yang kamu tahu tidak bisa kamu kontrol. Dan kalau kamu bertanya, apakah aku bisa bangkit setelah semua ini? Jawabannya, iya, tapi bukan dalam satu malam. Kamu akan mulai dari hal yang kecil. Mungkin dari tidur cukup. Mungkin dari menolak ajakan yang tidak kamu mau. Mungkin dari berani berkata tidak
meski kamu terbiasa mengiyakan semuanya. Langkah-langkah ini kecil, tapi perlahan ia membangun jalan baru. Jalan yang tidak selalu mulus, tapi kamu tahu, itu jalan milikmu. Dan dari situ, kekuatan itu tumbuh. Bukan dari kemenangan besar, tapi dari keputusan sehari-hari untuk tidak berhenti. Banyak orang terlihat kuat karena tidak diberi izin untuk lemah. Tapi sekarang, kamu tahu, kamu boleh lelah. Kamu boleh merasa sendiri. Kamu boleh istirahat. Tapi kamu juga tahu, saat waktunya tiba, kamu akan bangkit lagi. Bukan karena hidup sudah jadi lebih mudah, tapi karena kamu jadi lebih siap. Maka kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya. Kamu hanya perlu bertahan hari ini. Karena dunia tidak harus berubah agar kamu bisa bahagia. Tapi kamu harus cukup kuat untuk tidak membiarkan dunia merampas jiwamu. Dan semua kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Sekarang, tinggal kamu pilih. Kamu mau terus menunggu dunia berubah, atau mulai memperkuat dirimu sendiri, mulai dari detik ini. Prinsip ke-6, wawasan motivasi penutup. Malam itu kamu duduk sendiri. Lampu kamar tidak terlalu terang. Hanya cukup untuk melihat bayangan wajahmu di layar ponsel yang masih terbuka. Notifikasi masih masuk, tapi kamu tidak menggubrisnya. Ada perasaan aneh yang muncul. Bukan karena kamu tidak punya hal untuk dilakukan, tapi karena kamu tidak tahu lagi. Kamu sedang melakukannya untuk siapa? Kamu mungkin sudah bekerja keras, mencapai banyak hal. Tapi apakah kamu pernah berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya aku kejar? Bukan apa yang diharapkan orang lain darimu. Bukan standar yang dibuat oleh orang tuamu, temanmu, atasanmu, atau algoritma yang terus menyodorkan kehidupan ideal di layar. Kalau kamu jujur, mungkin kamu akan mengakui bahwa banyak dari kita hidup bukan karena pilihan, tapi karena kebiasaan. Terbentuk dari suara-suara luar yang begitu sering kita dengar, hingga kita lupa bagaimana suara dalam kita sendiri terdengar. Dan disinilah letak keberanian itu. Bukan pada pencapaian besar, tapi pada keputusan-keputusan kecil. Seperti mematikan ponsel saat semua orang masih terjaga. Seperti menolak ajakan yang tidak kamu inginkan. Seperti bangun pagi, bukan karena tuntutan, tapi karena kamu tahu itu baik untukmu. Seperti duduk dan berkata, aku ingin memulai ulang tanpa harus menjelaskan ke siapapun. Mungkin itu terdengar sederhana. Tapi tahukah kamu, di balik keputusan-keputusan kecil itu, ada dunia besar yang mulai kamu bentuk, dunia di mana kamu menjadi pemeran utama, bukan figuran di skenario orang lain. Seperti yang sempat kita bahas sebelumnya, membandingkan diri, terganggu oleh ekspektasi, merasa harus terlihat kuat. Semua itu seperti angin ribut yang terus berputar di luar kepala kita. Tapi jika kamu mau berhenti sebentar, kamu bisa mendengar. Ada sesuatu yang lebih tenang di dalam. Dan suara itu adalah kamu yang asli. Tapi masalahnya, kita hidup di zaman di mana istirahat bisa dianggap malas. Di mana mengaku sedang berhenti sejenak bisa dipandang sebagai kemunduran. Di mana kita diajarkan untuk selalu ada, bahkan saat kita sebenarnya tidak utuh. Padahal justru dari jeda itu, hidup bisa kembali menyala. Karena jika kamu terus mengejar tanpa berhenti bertanya, kamu bisa tiba di puncak yang tidak pernah kamu inginkan sejak awal. Dan saat itu, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, kenapa kamu tidak berhenti lebih awal? Bayangkan jika semua orang di sekitarmu diam. Tidak ada pendapat. Tidak ada ekspektasi. Hanya kamu dan dirimu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang benar-benar kamu inginkan? Bukan karena itu terlihat bagus di mata orang, tapi karena itu terasa utuh di dalam hati. Bisa jadi kamu ingin menulis. Bisa jadi kamu ingin pindah kota. Bisa jadi kamu hanya ingin hidup lebih sederhana, tanpa harus membuktikan apapun. Tapi kamu tidak tahu bagaimana memulainya. Tenang. Tidak semua perubahan harus besar. Kamu bisa mulai dari langkah paling kecil,
Seperti memberi waktu 10 menit untuk menulis pikiranmu di pagi hari. Atau menyusun kembali jadwalmu bukan berdasarkan apa yang harus kamu lakukan, tapi apa yang ingin kamu lakukan untuk merasa lebih selaras dengan dirimu. Dan dari sana, kamu mulai membangun ulang, satu demi satu, tanpa tekanan, tanpa harus terlihat keren. Karena kamu tahu, hidup yang kamu bangun bukan untuk ditonton, tapi untuk dijalani. Ada satu hal yang perlu kamu camkan. Memilih diri sendiri bukan bentuk penghindaran. Justru itu adalah keberanian spiritual. Keputusan sadar untuk bertanggung jawab pada hidup yang kamu jalani. Dan ya, ada kemungkinan orang-orang tidak akan memahami. Mungkin kamu akan dianggap berubah, egois. Tidak seperti dulu, tapi kamu juga tahu, kalau kamu terus hidup untuk menyenangkan semua orang, kamu tidak akan pernah selesai membangun dirimu sendiri. Dan kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai. Bahkan jika hari ini kamu gagal fokus, kehilangan arah, jatuh lagi ke pola lama, kamu tetap bisa bangun besok. Tidak ada yang membatalkan perjalananmu hanya karena kamu tersesat sementara. Dalam psikologi positif, keberanian untuk hidup sesuai nilai pribadi adalah tanda dari kehidupan yang bermakna. Bahkan jika tidak semua orang setuju, bahkan jika kamu harus berjalan sendirian sebentar. Seperti Viktor Frankl, yang menemukan makna hidupnya bukan saat dia bebas, tapi justru saat dia berada di titik paling gelap, dalam penderitaan, dalam kehilangan. Dia tahu, makna itu bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang diciptakan, lewat pilihan, lewat sikap, lewat keberanian untuk tetap jujur pada diri sendiri saat dunia seolah tidak memberi ruang. Dan itu juga berlaku untuk kamu. Mungkin kamu belum tahu jawabannya sekarang, tapi kamu tahu, kamu tidak bisa lagi terus hidup tanpa arah. Kamu tidak bisa lagi terus menunggu momen yang tepat, karena momen itu adalah sekarang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa gagal fokus, ingat, masih ada besok. Masih ada waktu untuk memilih dirimu. Masih ada ruang untuk jadi utuh, meski belum sempurna. Masih ada harapan yang tumbuh dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang belajar kembali mendengar dirimu sendiri. Dan kalau kamu masih bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jawabannya, pilih satu hal yang membuatmu merasa hidup. Dan lakukan itu. Bukan karena itu akan membuatmu terlihat hebat, tapi karena itu akan membuatmu kembali merasa utuh. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai hidup yang lebih bermakna. Kesimpulan, bayangkan satu pagi, matahari belum naik sepenuhnya. Kamu duduk di sudut ruangan yang sepi. Tidak ada notifikasi. Tidak ada orang yang menunggu jawabanmu. Hanya kamu. Dan kesadaran bahwa hari ini masih punya peluang. Kamu mengingat semua yang telah kita bahas sejak awal. Tentang pentingnya fokus pada diri sendiri. Tentang bagaimana membandingkan diri bisa menggerogoti tenangmu. Tentang betapa mudahnya terganggu, kehilangan arah, merasa harus sempurna, dan akhirnya merasa tidak cukup baik. Tapi hari ini kamu tahu, mungkin kamu tidak perlu perubahan besar. Mungkin kamu hanya perlu pulang. Pulang ke dalam. Bukan untuk jadi orang baru, tapi untuk mengenali orang lama yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Seringkali, kita menyangka hidup ini soal menjadi lebih sukses, lebih cepat, lebih diakui. Tapi setelah melewati banyak hal, rasa gagal, lelah, iri, kecewa, kita mulai sadar. Yang benar-benar kita butuhkan adalah damai. Dan damai itu tidak datang dari luar. Damai itu lahir saat kamu kembali pada diri sendiri. Mungkin sebelumnya kamu merasa belum pantas bahagia, karena pencapaianmu belum cukup. Atau karena kamu belum bisa memberi sebesar yang orang lain harapkan darimu. Tapi hari ini, mungkin kamu bisa bertanya dari sudut yang berbeda. Siapa yang bilang bahwa kamu harus layak dulu baru boleh tenang? Seperti yang kita bahas di awal video ini, banyak orang bingung mengejar ekspektasi yang tak mereka pilih. Dan di tengah itu semua, ada satu pertanyaan yang pelan-pelan mulai muncul.
Kalau bukan aku yang memihak diriku sendiri, siapa lagi? Kita juga sempat menyinggung bahwa gangguan bukan hanya datang dari luar, tapi kadang juga dari dalam. Pikiran yang overthinking, rasa bersalah, ketakutan yang belum selesai. Tapi hari ini, kamu tidak harus melawan semuanya sekaligus. Kamu cukup mulai dari satu keputusan, kembali pada apa yang penting buat kamu, bukan buat mereka. Kamu ingat, kita juga sudah bicara tentang betapa menundanya kita memulai sesuatu, hanya karena ingin terlihat sempurna. Padahal progres kecil lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah jalan. Dan itulah kenapa hari ini, kamu tidak dituntut untuk jadi luar biasa. Kamu hanya perlu berani melangkah, meski pelan. Dan saat kamu mulai berjalan, kamu akan menyadari, seperti yang kita bahas di poin kelima. Ketangguhan sejati bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi tetap memilih untuk bangkit. Bukan karena kamu lebih kuat dari rasa sakit, tapi karena kamu tidak mau terus hidup dalam ketidakjujuran pada dirimu sendiri. Lalu kita sampai di titik ini, titik penutup. Tapi bukan untuk menyelesaikan, justru ini titik awal dari sesuatu yang lebih utuh. Hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Tidak ada yang minta kamu berubah dalam semalam. Tapi kamu bisa mulai menyederhanakan. Apa satu hal yang ingin kamu jaga mulai besok? Apakah itu waktu tenangmu? Apakah itu rutinitas pagi yang kamu tunda? Apakah itu mimpi yang selama ini kamu pendam karena takut ditertawakan? Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Tapi kamu bisa bawa pertanyaan itu saat kamu tidur nanti. Biarkan ia tumbuh di pikiranmu dengan tenang, tanpa tekanan. Dan besok pagi, saat kamu membuka mata, kamu tahu, kamu punya kesempatan baru untuk memilih. Mungkin akan ada yang tidak mengerti, mungkin akan ada yang bilang kamu berubah, tapi kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Karena seperti yang sudah kita bahas, keberanian untuk hidup selaras dengan diri sendiri bukan untuk membuat orang lain nyaman, tapi untuk membuatmu utuh. Dan jika kamu sudah mendengarkan sampai di titik ini, terima kasih. Serius, terima kasih karena sudah memberi waktu dan perhatianmu. Karena tidak semua orang bersedia duduk tenang untuk mendengar hal yang tidak ramai, tidak sensasional, tapi sangat penting, diri mereka sendiri. Kamu tidak harus menjadi luar biasa untuk berhak hidup dengan damai. Kamu hanya perlu cukup jujur untuk bilang, aku ingin kembali ke diriku sendiri. Dan di sana, kamu akan menemukan kembali waktu, fokus, dan harapan yang pernah hilang.